Terjadinya perbedaan pendapat atau ikhtilaf yang memunculkan keanekaragaman rumusan hukum Islam merupakan suatu hal yang harus diapresiasi dan disyukuri, sebagaimana pernyataan sebuah hadis yang menyatakan bahwa perbedaan pendapat di antara umatku adalah rahmat. Dengan adanya perbedaan, tersedia berbagai alternatif pengamalan ajaran agama yang bisa dipilih sesuai dengan kondisi umat Islam yang mengamalkan. Keluasan syariat Islam ditandai dengan peluang perbedaan pendapat bahkan semenjak zaman Nabi. Adapun hal yang mendasari sehingga memberikan peluang perbedaan pendapat pada kurun waktu belakangan diantaranya adalah: yang pertama, keterkaitan dengan sumber hukum. Hal ini disebabkan karena ada qat'iyul wurud dan zaniyul al-wurud. Yang kedua, berkaitan dengan metode ijtihad, baik itu teori penilaian baik dan penilaian buruk dan tema kebahasaan. Yang ketiga, adat istiadat, di mana masyarakat Arab berpihak pada konsep-konsep hukum kesukuan Arab, sedang di Kufah suasananya lebih kosmopolitan karena masyarakat yang heterogen. Perbedaan pendapat di antara mazhab dalam bidang fikih bukanlah merupakan hal yang tercela dan berbahaya. Justru dengan adanya perbedaan pendapat menunjukkan keluasan hukum Islam, kesuburan sumber-sumbernya, kekayaan fikih Islami dan toleransi pada umat Islam, pada toleransi para ulama Islam. Pada periode ijtihad, pendapat-pendapat yang tampaknya berlawanan justru saling mengisi dan berdampingan, kendati latar belakang dan sumbernya berbeda-beda. Dalam diri kalangan ulama terjalin hubungan persaudaraan yang erat, saling menolong, menghormati, dan bertukar pikiran. Kemesraan hubungan itu terungkap dari seorang mujtahid tentang dirinya sendiri, yaitu pendapatku ini benar, tetapi kemungkinan juga salah, dan pendapat orang lain itu salah, tapi kemungkinan juga benar. Pembahasan secara luas berbagai ikhtilaf dalam hukum Islam beserta problematikanya yang kadang-kadang menyebabkan disintegrasi umat Islam. Berangkat dari hal tersebut, perlu kiranya penawaran berbagai solusi guna menyikapi terjadinya ikhtilaf. Tentunya peninjauan dari berbagai solusi yang ditawarkan dan konstruksi sebuah pemikiran dalam memandang hukum Islam harus terlihat elastis. Konsep elastisitas hukum Islam menurut Al-Sa'rani harus terwujud melalui a. pemaknaan syariah Islam dalam perspektif yang luas, b. justifikasi kesimpulan hukum dari seluruh mazhab dan ide perjenjangan semua ketentuan hukum dengan konsep aplikasinya, c. pembelaan terhadap para imam mazhab dari berbagai tudingan miring yang dilontarkan pihak-pihak tertentu. Pada suatu mazhab yang ternyata terjadi perbedaan pendapat, entah perbedaan pendapat tersebut sedikit maupun banyak, entah ruang lingkup perbedaannya itu sempit maupun luas, perbedaan itu sendiri disebabkan oleh banyaknya riwayat yang datang dari imam mazhab. Di samping itu juga lantaran adanya perbedaan pendapat di kalangan para sahabat dan ulama-ulama sesudah mereka, hingga mazhab Imam Ahmad bin Hanbal yang dinilai selalu berpegang pada hadis, ternyata di sana masih terdapat selisih pendapat. Perselisihan pendapat dalam mazhab Imam Ahmad termuat dalam kitab yang berjudul Al-Insyaf fi Ar-Radi min Al-Khilaf ala Mazhab Al-Imam Al-Mubajjal Ahmad bin Hanbal yang terdiri atas 12 jilid. Semestinya sebagai umatnya yang hidup pada masa kini, kita dapat menyeleksi pendapat-pendapat yang ada di dalam warisan fikih Islam yang kaya ini. Pendapat yang dipandang lebih relevan dengan kondisi masyarakat kita dan sesuai dengan perkembangan zaman sekarang tentunya bisa dilakukan setelah diadakan penelitian, studi komparatif dan penyeleksian terhadap semua pendapat. Sebagaimana yang terjadi di antara dua murid Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad. Di antara keduanya mengemukakan perbedaan pendapat dengan Abu Hanifah dalam sebagian persoalan. Perbedaan yang terjadi karena kondisi zaman kedua murid itu berbeda dengan kondisi zaman di mana Abu Hanifah hidup saat itu. Oleh karenanya, kalangan ulama berbeda pendapat yang disebabkan perbedaan periode bukanlah sekali-kali karena perbedaan hujjah dan dalil. B. Analisis perbedaan pendapat imam mazhab
pertama, pendapat Imam Syafi'i. Tentang mahar berupa jasa, Imam Syafi'i memberikan definisi yang terbuka dan jelas tentang mahar, yakni sesuatu bisa harta maupun jasa yang wajib diberikan oleh suami kepada istri untuk menghalalkan seluruh anggota badannya. Prinsip bagi Imam Syafi'i yaitu asal sesuatu yang dijadikan mahar itu bernilai dan berharga, maka boleh digunakan sebagai mas kawin. Maka jelas bahwa mahar berupa jasa atau manfaat atau non-materi diperbolehkan. Suatu barang tidak boleh dijadikan mas kawin kecuali diketahui adanya dan benda itu halal dijual, baik dengan tunai atau dengan ditangguhkan. Mas kawin yang diberikan bisa sedikit dan bisa juga banyak, itu sama saja. Dengan demikian boleh orang itu mengawini seorang wanita dengan mas kawin hanya sedirham atau kurang dari sedirham. Imam Syafi'i membolehkan adanya mahar dengan menjahit pakaian, membangun rumah, melayani sebulan, atau mengajarkan Al-Quran kepada istri yang merupakan mahar jasa. Menurut Imam Syafi'i, setiap manfaat yang dimiliki dan halal harganya serta mempunyai nilai kesederhanaan pada mahar itu lebih beliau sukai. Beliau memandang sunnah bahwa tidak berlebih pada mahar. Imam Syafi'i dalam melakukan pembahasan mengenai mahar jasa di atas mengungkapkan beberapa dalil yang tercantum dalam kitabnya Ahkamul Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah An-Nisa ayat 24. Ayat di atas menjelaskan bahwa wajib atas orang yang menikah lagi mencampuri memberikan mas kawin. Imam Syafi'i membolehkan penggunaan keseluruhan atau sebagian mahar sampai jangka waktu yang diketahui, karena mahar adalah pengganti dalam akad saling memberi ganti. Jika dimutlakan penentuannya, pasti ada jalan keluar. Jika ia ditangguhkan sampai jangka waktu yang tidak diketahui, hukumnya tidak sah, karena merupakan sesuatu yang tidak diketahui. Jika ditangguhkan tanpa menyebutkan waktunya, menurut Imam Syafi'i, mahar fasid dan ia tidak berhak mendapatkan mahar misil. Jika suami tidak dapat membayar mahar dengan cepat, maka menurut Imam Syafi'i, si istri memiliki hak untuk meminta pembatalan nikah ketika itu. Ia memiliki hak untuk membatalkan perkawinannya sebelum dan sesudah persetubuhan. Maka dapat dijelaskan bahwa menurut Imam Syafi'i, mahar tidak mengenal batas tinggi dan rendahnya. Yang kedua, pendapat Imam Abu Hanifah. Tentang mahar berupa jasa, Abu Hanifah dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa mahar adalah kewajiban tambahan dalam akad nikah, sama statusnya dengan nafkah. Mahar mengajarkan Al-Quran atau melayani istri menurut Imam Kamaluddin bin Al-Humam Al-Hanafi dalam kitab Syarah Fathul Qadir, yaitu artinya jika seseorang yang merdeka menikah dengan mahar akan melayani istri 1 tahun atau mengajarinya Al-Quran, maka bagi istri adalah mahar mithil. Muhammad berkata, bagi istri tersebut adalah harga pelayanan. Jika seorang hamba sahaya menikah dengan izin tuannya dengan mahar melayani istri selama 1 tahun, maka diperbolehkan bagi istri mendapat pelayanan suami tersebut. Penjelasan dari kitab di atas adalah, jika seseorang yang merdeka menikah dengan mahar akan melayani istri selama 1 tahun atau mengajarinya Al-Quran, maka bagi istri adalah mahar mithil. Pendapat hukum mengajarkan Al-Quran sebagai mahar menurut Imam Kamaluddin bin Al-Humam Al-Hanafi dengan mengutip Imam Abu Hanifah, yaitu bahwa mengajarkan Al-Quran sebagai mahar adalah fasad atau rusak dan harus mengganti mahar misil. Dasar Imam Kamaluddin bin Al-Humam Al-Hanafi dalam mengajarkan Al-Quran sebagai mahar diganti dengan mahar misil adalah dalam firman Allah, Quran surah An-Nisa ayat 24. 3. Pendapat Imam Maliki. Imam Maliki mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan persetubuhan dengannya. Pendapat Imam Maliki yang mengatakan mahar sebagai rukun nikah secara tidak langsung
memiliki implikasi yang sangat penting dan memposisikan perempuan pada posisi yang tinggi. Demikian bisa dilihat dari implikasi yang dihasilkan. Mahar atau sodak dalam akad nikah merupakan rukun dipandang dari sisi tidak sahnya persyaratan yang bersifat menggugurkan atau mentiadakan atau al-isqat status mahar. Konsekuensi pandangan ini adalah status tidak sahnya akad nikah apabila disyaratkan dalam akad tersebut pentiadaan mahar. Dalam hal ini, menjadi tidak ada kompromi untuk menggugurkan mahar yang akan diberikan kepada pihak perempuan. Menurut analisis penulis, tampaknya pendapat Imam Malik ini untuk mengangkat harkat dan martabat wanita agar wanita tidak direndahkan. Karena kalau mahar dijadikan sebagai syarat, bukan rukun, maka akan banyak celah untuk melakukan penghapusan atau iskat terhadap pembayaran mahar. Maka seakan-akan wanita sebagai makhluk yang tidak punya harga. Dari sini terlihat bahwa pemikiran Malik menunjukkan keberpihakannya pada kaum wanita. Pendapat ulama Maliki tentang mahar sebagai rukun nikah dibangun atas dasar adanya keserupaan antar akad nikah dan akad jual beli dari sisi pondasi rukun-rukun yang mendasari legal atau sah atau ilegalnya atau tidak sah akad tersebut, sehingga ada upaya untuk melakukan kias dalam menentukan mahar sebagai rukun nikah. Langkahnya adalah dengan mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nas hukumnya dengan suatu kasus yang ada nas hukumnya dalam hukum yang ada nasnya. Karena persamaan yang kedua itu dalam ilat atau sesuatu yang menjadi tanda hukumnya. Yang keempat, pendapat Imam Hambali. Imam Hambali mendefinisikan mahar sebagai pengganti dalam akad pernikahan, baik mahar ditentukan di dalam akad atau ditetapkan setelahnya dengan keridaan kedua belah pihak atau hakim atau pengganti dalam kondisi pernikahan seperti persetubuhan yang memiliki subhat dan persetubuhan secara paksa. Hambali berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dalam mahar. Hambali mengatakan bahwa manakala salah satu di antara mereka meninggal dunia sebelum terjadi percampuran, maka ditetapkan bahwa si istri berhak atas mahar mitsli secara penuh, sebagaimana ketentuan yang berlaku bila suami telah mencampuri istri. Hambali berpendapat bahwa barang siapa yang memperkosa seorang wanita, maka dia harus membayar mahar mitsli. Tetapi bila wanita itu bersedia melakukannya dengan rela, maka laki-laki itu tidak harus membayar mahar apapun. Imam Hambali membolehkan mahar dengan ayat Al-Quran atau jasa, bila memang ia tidak mampu memberikan yang lain, agar tidak ada persetubuhan antara laki-laki dan perempuan sebelum memberikan sesuatu sebagai maharnya. Pasangan yang hendak menikah disunahkan untuk menjalankan akad nikah kecuali setelah adanya mas kawin, supaya dapat meredam pertengkaran dan lebih bermanfaat bagi seorang istri. Dan bila memang terjadi talak sebelum bersetubuh, maka bagi seorang suami wajib membayar mahar yang telah disebutkan. Tetapi bila tidak menyebutkan mahar ketika melakukan akad nikah, maka bagi sang istri tidak wajib mendapatkan mahar tersebut. Namun, yang wajib baginya adalah mut'ah atau pemberian. Dalam kitab Musnad, Ahmad bin Hanbal menerangkan tentang mengajarkan satu surat dari Al-Quran setelah menikah, yaitu dari Sa'd bin Sa'ud Asy-Syaidi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada seseorang, "Pergilah, karena aku telah menikahkan kamu dengan dia." Kemudian lelaki itu mengajarkan istrinya satu surat dari Al-Quran. Bahwa mahar tidak mengenal batas tinggi dan besarnya mahar.
Segala sesuatu yang dapat menjadikan berharga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Begitu pula dengan syariat Islam juga tidak menetapkan jumlah besar atau kecil mahar, karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempit rezekinya. Selain itu, hampir masyarakat mempunyai adat dan tradisi sendiri. Karena itu, Islam tidak menyerahkan mahar oleh sejumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau tradisi keluarganya. Imam Malik berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu harus mencapai 1/4 dinar emas atau perak seberat 3 dirham atau barang yang sebanding dengan 3 dirham. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mahar paling sedikit adalah 10 dirham. Para ulama Malikiyah memandang kepada apa yang dikatakan Imam Malik. Mereka pada awalnya melarang menjadikan manfaat sebagai mahar. Mereka memandang kepada apa yang dikatakan bahwa setiap orang yang memperbolehkan mahar manfaat, maka mereka membiarkan mahar manfaat jika terlanjur terjadi. Ulama Malikiyah mengatakan mahar itu sah berupa benda dari emas, perak, barang dagangan, hewan, rumah, dan sebagainya. Dari sekian pendapat imam, hanya pendapat Imam Syafi'i yang tidak menjadikan mahar sebagai rukun perkawinan, tetapi sebagai syarat sah saja. Sedangkan imam yang lain seperti Imam Maliki menjadikan kedudukan mahar sebagai rukun dalam perkawinan. Jadi, mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga. Disyaratkan bahwa mahar harus diketahui secara jelas dan detail, misalnya 100 lir, atau secara global semisal sepotong emas atau sekarung gandum. Kalau tidak bisa diketahui dari berbagai segi yang memungkinkan diperoleh menetapkan jumlah mahar, maka menurut seluruh mazhab kecuali Maliki, akad tetap sah tetapi maharnya batal. Sedangkan Maliki berpendapat bahwa akad tidak sah dan difasih sebelum terjadi percampuran, tetapi bila telah dicampuri, akad dinyatakan sah dengan menggunakan mahar mitsli. Maliki mengatakan bahwa bila sebelum terjadi percampuran, akadnya tidak sah, tetapi bila terjadi percampuran, maka akadnya dinyatakan sah dan si istri berhak atas mahar mitsli. Sementara itu, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hambali berpendapat bahwa akad tetap sah dan si istri berhak atas mahar mitsli.